ada dua sifat orang-orang yang beriman, yang mana dua sifat ini menjadi indikator dari muslim yang baik, menjadi indikator dari kesempurnaan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Dan setiap penuntut ilmu, setiap santri wajib memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah at-tahalli bil akhlaqil karimah. Bagaimana seorang penuntut ilmu dia menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan yang kedua adalah hifdzul lisan. Bagaimana seorang penuntut ilmu dia menjaga lisannya dari setiap perkataan kotor, perkataan keji, perkataan yang buruk atau yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Sifat yang pertama adalah at-tahalli bil akhlaqil karimah, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sungguh akhlak yang mulia memiliki manzilah, kedudukan yang agung dalam agama kita, agama Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji nabinya khusus untuk sifat yang satu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Salah satu tujuan Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW mengaitkan kesempurnaan keimanan seorang dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasannya akhlak yang mulia itu termasuk bentuk dari ketakwaan, dan penyebutannya secara tersendiri karena akhlak yang mulia adalah perkara yang penting. Karena orang banyak menganggap bahwasannya takwa kepada Allah adalah dia menjalin hubungan baiknya dengan Allah saja tanpa memperhatikan hak sesama manusia. Maka setiap penuntut ilmu wajib menjaga hubungan baiknya dengan Allah, begitu juga dengan makhluk. Jangan sampai dengan Allah baik, dengan manusia tidak. Jangan sampai dengan Allah baik, dengan orang tuanya, dengan keluarganya tidak. Jangan sampai dengan Allah baik, dengan guru-gurunya, dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya tidak. Begitu juga sebaliknya. Dan banyak contoh dari para salafun saleh tentang akhlak yang mulia. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia adalah al-karam, sikap ramah, sikap dermawan, dan dapat menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan bahwasannya akhlak yang mulia adalah sikap dermawan, suka memberi dan memberikan kegembiraan kepada orang lain. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan dapat menahan diri dari amarah atau menyakiti orang lain. Itulah sebagian contoh dari para salafun saleh tentang akhlak yang mulia. Maka hendaknya setiap penuntut ilmu, setiap santri menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Contohlah para salaf, contohlah akhlak mereka, contohlah orang-orang soleh, contohlah orang-orang mulia, contohlah mereka meskipun tidak sama persis. Karena sesungguhnya menyerupai mereka, menyerupai orang-orang yang mulia adalah suatu keberuntungan. Kemudian sifat yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Sebagian orang di zaman sekarang mereka bermudah-mudahan untuk berkata kotor, berkata buruk. Bahkan sebagiannya lagi menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Seorang santri, seorang penuntut ilmu tidaklah begitu, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Dan menjaga lisan juga termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana athar yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, beliau mengatakan, tidaklah seorang dikatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa sampai dia mampu menjaga lisannya. Dan menjaga lisan juga bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan ciri muslim yang baik adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka jagalah lisan, terutama di zaman sekarang. Seorang dengan mudah mendapatkan dosa karena sebab lisannya. Bahkan meskipun lisannya diam, dia bisa mendapatkan dosa karena sebab lisannya. Karena sebab apa? Karena sebab yang ia tulis di sosial media, dari perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Karena apa yang ditulis di sosial media itu sama seperti perkataan. Dan sekali-kali jangan anggaplah remeh suatu perkataan atau perbuatan meskipun itu kecil. Karena betapa banyak suatu yang dianggap kecil oleh manusia, suatu yang dianggap remeh oleh manusia, akan tapi di sisi Allah perkaranya sangat besar. Maka berhati-hatilah dari lisan yang buruk, karena betapa banyak manusia yang masuk neraka karena sebab lisannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena sebab perkataan yang kita ucapkan?" Maka Nabi SAW menjawab, "Celaka engkau wahai Mu'adz, betapa banyak manusia yang masuk ke dalam api neraka karena sebab lisannya." Maka ciri santri, ciri penuntut ilmu adalah yang berakhlakul karimah. Ciri santri adalah yang tidak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik. Karena santri yang berakhlak buruk bukanlah santri. Karena santri yang tidak bisa menjaga lisannya bukanlah santri.